Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar perbedaan daya semu, daya nyata, dan daya imajiner. Pada tegangan listrik AC atau tegangan listrik arus bolak-balik, daya listrik dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah daya semu dengan simbol S. Ialah daya yang diberikan PLN kepada konsumen. Satuannya adalah volt ampere. Pada tabel berikut bisa kita lihat besaran daya yang disediakan oleh PLN serta pembatas arus yang digunakan. Jadi misal kita memasang daya 450 volt ampere, maka pembatas arus yang digunakan adalah 2 ampere. Begitu pula ketika daya yang terpasang adalah 900 volt ampere, maka pembatas arus yang digunakan adalah 4 ampere. Rumus daya semu bisa dicari dengan tegangan dikali arus. Dengan simbol rumus S sama dengan V dikali I. Daya yang kedua adalah daya aktif atau daya nyata dengan simbol P. Daya nyata adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resistif atau daya yang sebenarnya dipakai oleh konsumen. Satuan daya nyata adalah watt. Daya nyata dapat dicari dengan rumus daya semu dikali cos pi atau tegangan dikali arus dikali cos pi. V itu tegangan, satuannya volt, yaitu arus listrik, satuannya ampere. Cos pi adalah faktor daya, biasanya rentang 0,8 sampai 1 ataupun tergantung dari alat listrik yang digunakan. Pi adalah besar sudut pergeseran nilai arus maupun tegangan pada grafik sinusoidal listrik AC. Contoh, jika seorang pelanggan PLN memasang daya PLN 450 VA, maka besarnya daya sebenarnya yang bisa digunakan oleh pelanggan tersebut adalah, diketahui daya semu sama dengan 450 volt ampere atau VA, cos pi-nya misalkan 0,8, maka daya nyata sama dengan 450 dikali 0,8 sama dengan 360 watt. Itulah mengapa ketika kita menggunakan listrik secara penuh, MCB akan trip sebelum 450 VA tersebut, karena yang bisa digunakan adalah 360. Namun, tidak menutup kemungkinan lebih dari 360 jika cos pi-nya kecil. Nah, untuk menghilangkan cos pi atau mengecilkan cos pi bisa dengan memasang kapasitor ataupun melakukan perbaikan faktor daya. Daya yang ketiga adalah daya imajiner atau daya reaktif. Simbolnya adalah Ki. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Satuan daya reaktif adalah volt ampere reaktif. Sekalipun daya reaktif hanya merupakan daya hayalan, pengendalian daya reaktif pada sistem jaringan distribusi listrik AC sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sifat beban RLC pada kondisi jaringan listrik AC. Beban kapasitif yang bersifat menyimpan tegangan sementara cenderung mengakibatkan nilai tegangan jaringan menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Sedangkan beban induktif yang bersifat menyerap arus listrik cenderung membuat tegangan listrik jaringan turun. Berubah-ubahnya tegangan listrik jaringan tersebut sangat mengganggu proses distribusi energi listrik dari pembangkit ke konsumen. Perubahan tegangan jaringan berkaitan dengan kerugian-kerugian distribusi listrik seperti kerugian panas dan emisi elektromagnetik yang terbentuk sepanjang jaringan distribusi. Semakin jauh nilai tegangan jaringan dari angka yang seharusnya, maka akan semakin besar kerugian distribusi listriknya dan akan semakin mengganggu proses distribusi daya listrik.
Disinilah peran kontrol daya reaktif pada jaringan listrik sangat diperlukan. Kesimpulannya bisa dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa daya aktif merupakan daya sebenarnya yang terpakai. Daya semu merupakan keseluruhan daya yang belum terpakai yang mana disediakan oleh PLN. Dan daya reaktif merupakan kerugian daya yang disebabkan oleh beban induktif. Cukup sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.